akhir zaman dan lenyapnya kesombongan. Setelah diamati, nampaknya peristiwa akhir zaman ini adalah peristiwa di mana kehancuran segala jenis kesombongan. Karena tidak ada lagi yang bisa menjadi sandaran selain hanya pertolongan Allah. 14 abad lalu sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa akan terjadinya perang dahsyat sepanjang zaman di mana dalam perang itu akhirnya akan dimenangkan oleh pihak muslim, sedangkan kekuatan-kekuatan besar yang penuh dengan kesombongan hancur seketika. Bagi yang sudah mengambil peran untuk menyebarkan petunjuk di akhir zaman berupa mubasyirat, pasti merasakan betul bahwa untuk bisa menerima petunjuk ini harus benar-benar menyingkirkan kesombongan sekecil apapun. Barulah petunjuk ini bisa dilihat dengan jelas. Ini selaras dengan hadis Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Dulu saya merenungkan, bagaimana mungkin hanya sedikit sombong bisa mengakibatkan seseorang tidak bisa masuk surga. Sekarang barulah paham, ternyata dengan adanya kesombongan itu mengakibatkan seseorang menolak petunjuk yang amat sangat jelas. Sebagai contoh, seseorang berilmu bisa dikatakan sombong manakala ia mendahulukan ilmunya yang memiliki batas dibanding petunjuk Allah. Kita sudah menyaksikan, ilmu yang tersebar saat ini tidak difahami dengan satu pemahaman yang utuh, justru membentuk banyak pecahan pemahaman. Dari pecahan itu, siapakah yang bisa memvalidasi mana pemahaman yang benar? Maka, sebelum seorang ahli ilmu menentukan sebuah kebenaran, seharusnya ia mendahulukan petunjuk Allah, agar Allah memberikan kecondongan pada ilmu yang mendekati kebenaran. Bukan justru menentukan benar salah langsung dengan ilmunya, apalagi pada perkara besar. Terlebih ketika hak dan batil sudah sangat sama. Ulama terdahulu melakukan istikharah terlebih dahulu, sebelum mereka menuliskan karyanya seperti Imam Bukhari. Beliau mendahulukan petunjuk Allah, sebelum mengandalkan keilmuannya dalam menulis karyanya. Hal ini juga dilakukan oleh ulama-ulama lainnya seperti Imam An-Nawawi, melakukan syarat istikharah terlebih dahulu sebelum menulis karya monumental Majmu' Syarhul Muhadzab. Ibnu Hazm Al-Andalusi, syarat istikharah terlebih dahulu sebelum menulis kitabnya yang berjudul Al-Muhalla bi Al-Atsar. Bahkan Imam Az-Zahabi tak lupa syarat istikharah terlebih dahulu sebelum menulis syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ulama-ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam menggunakan keilmuannya. Mereka mendahulukan petunjuk sebelum menentukan sebuah kebenaran. Bandingkan dengan saat ini, ketika datang sebuah berita yang datangnya dari seorang yang dianggap alim, kebanyakan orang menerima begitu saja tanpa cross-check dan tanpa meminta petunjuk pada Allah. Sebaliknya ketika berita datang dari seorang yang dianggap lemah, maka ditolak tanpa meng-cross-check dan memohon petunjuk pada Allah tentang kebenarannya. Bahkan dengan ilmunya yang terbatas, langsung menolaknya hanya dari kulitnya saja. Padahal, kebenaran bisa Allah datangkan melalui siapa saja, bahkan melalui anak kecil sekalipun. Sebaliknya, banyak pula petunjuk-petunjuk palsu di akhir zaman. Pastikan mengikuti petunjuk yang sudah teruji. Petunjuk haruslah selaras dengan Al-Quran dan hadis. Pembawa petunjuk di akhir zaman bisa dipastikan sosok yang jauh dari kesombongan. Jadi, jika petunjuk itu membuat seseorang merasa dirinya akan menjadi ini dan itu di akhir zaman, bisa jadi itu bagian dari jebakan. Pastikan ia tidak membuat klaim apapun yang meninggikan dirinya, karena kita sudah ditunjukkan banyak orang yang tergelincir karena menganggap dirinya di masa depan akan menjadi ini dan itu. Ingatlah, sesuai petunjuk yang Allah sebutkan dalam mubasyirat sosok yang sudah teruji kebenarannya, yaitu Muhammad Qasim, bahwa orang-orang yang bersamanya di masa sulit adalah dari kalangan muslim biasa. Di mana 5-6 ribu orang tersebut adalah orang yang sama bersama keluarganya, yang akan terus bersamanya hingga dimatikan secara serempak, yang artinya orang-orang yang sombong akan terdegradasi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya.